Bantal tersebut dapat teman-teman pakai selama proses selah nanti. Nah, di dalam proses selah juga kalau kalian lihat kiri dan kanan ada area kosong, jadi kalau teman-teman mau ke kiri atau mau melantai atau mau mojok atau mau duduk aja di tempat masing-masing, silahkan gitu ya, cari tempat ternyaman teman-teman supaya boleh menikmati momen selah di hari ini. Selain itu juga di goodie bag teman-teman tersedia lilin, bisa dicek juga, dan juga ada kertas panduan untuk selah. Nah itu bisa digunakan, semoga itu membantu teman-teman juga ya untuk proses selah nanti. Selanjutnya setelah selah kita akan sharing bersama di dalam kelompok. Selama sharing teman-teman boleh sambil makan gitu ya, makanan yang sudah disediakan juga dalam goodie bag. Cuman kami mau mengingatkan sekali lagi, untuk sampahnya jangan dibuang sembarangan, tapi bisa dibuang di tempat sampah yang ada di, area belakang, gitu ya. Selanjutnya kita akan setelah sharing, kita melanjutkan ibadah, dan nanti di akhir ibadah akan ada doa pribadi bersama Pak Sutri. Ini doa buat teman-teman yang memang rindu untuk didoakan secara pribadi gitu ya. Kalau memang ada, teman-teman bisa langsung saja ke usher. Ya, usher-nya itu ada nanti di paling belakang yang pakai pin bunga putih gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke usher, nanti akan diarahkan oleh usher ke ruang-ruang doa. Itu aja, sekali lagi kami menyambut teman-teman semua, selamat menikmati persekutuan di hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Seek Him in darkest moment. Suatu keadaan yang menggambarkan proses perjalanan iman kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Proses di mana kita dibentuk, diasah, dikuatkan. Proses di mana kita jatuh bangun, dibangkitkan dan ditopang oleh Tuhan. Teman-teman, ketika saat ini teman-teman dalam keadaan tidak baik-baik pun, satu yang boleh kita percaya, bahwa ada Allah, sumber kedamaian. Ada Allah yang selalu merencanakan hal-hal yang baik bagi setiap kita. Mari saat ini kita tenangkan hati pikiran kita. Mari datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari ambil waktu teduh sejenak. Merenungkan betapa proses perjalanan iman yang tidak mudah ini, tapi Tuhan mampukan di dalam kasih karunia-Nya.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami ada saat ini, itu karena Tuhan yang rindu untuk kami terus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kami ada saat ini, kami sama-sama percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan yang tak terukur besarnya, tak terukur dalamnya, tak terukur anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini hati kami Tuhan yang mau memuji Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan, yang mau meninggikan Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini, katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati Tuhan. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari terus katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, telah mati, gantikan diriku. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, ayolah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hatiku. Kau selalu katakan, layak Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala jiwa. Terukur kasih-Mu Tuhan. Teman-teman saya undang berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Jika Tuhan katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hatiku. Hanya Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala jiwa. Dan salahmu katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hatiku.
Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di kehidupan kami. Mungkin kondisi cuaca saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hati kami juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang setia walaupun terkadang kami tidak setia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang saat ini, kami bersyukur, kami mau bersekutu melalui persekutuan sela kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan di persekutuan kami. Kami mau serahkan persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga selesai di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, hidup di tengah dunia ini sebagai seorang anak Tuhan tidaklah mudah. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ketika kita melawan arus dunia yang beda sama maunya Tuhan. Kita mungkin akan mengalami kesesakan. Kita akan jatuh bangun berjuang untuk bisa terus kuat mempertahankan iman kita. Di masa-masa kesesakan kita, coba kita pikirkan, adakah kita menyerahkan itu kepada Tuhan? Adakah kita bisa terus menyembah Tuhan saat begitu banyak masalah yang kita hadapi? Atau seringkali kita sibuk dengan pemikiran kita sendiri, mencari solusi tanpa mengandalkan Tuhan. Dan kita lupa menyembah Tuhan di masa-masa itu. Kita bersyukur hari ini kita ada di sini untuk diingatkan kembali betapa pentingnya kita terus bersandar sama Tuhan. Mungkin dunia membuat kita jadi tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kita gak bisa menyembah Tuhan di saat-saat masa terkelam hidup kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama datang dan jujur sama Tuhan apa yang kita rasakan. Kalau saat ini kita mungkin tidak baik-baik saja pun, Tuhan tetap terima kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan apapun keadaan kita saat ini.
Biar ini menjadi puji-pujian kita, doa kita bersama. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau perlu, ku kan tetap menyembah-Mu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Ku berharap, biarlah kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri Tuhan. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Kan menyembah-Mu. Teman-teman, biarlah lirik lagu ini benar-benar bisa kita amini. Di dalam api pun, di dalam segala kesulitan kita bisa terus menyembah Tuhan. Ingatlah, dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan begitu sempurna. Jujur kadang aku lalai, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahan, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Biarlah iman kita terus memegang janji Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkara. Kaulah damai tenangku, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku berharap, ku kan berserah, berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan bernyanyi.
sekalipun ku kan menyembah. Biarlah hati kami bisa terus menyembah Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang seperti Bapa bagi kami. Tuhan yang selalu ada buat kami. Berkali-kali kami menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia dan menanti kami. Kami terjatuh berkali-kali, tapi Tuhan tetap mau angkat kami. My heart is so proud, my mind is so focused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. And feel discouraged, knowing that someone could better joy. To serve you, and now I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And this time I will show you how forgiveness abounds. And you've been so kind, and as long as you're speaking my praise, you walk in the path of my daily salvation grace. As I meet you, I'm learning what your grace really means. The price that I would never pay was paid at Calvary. Instead of trying to repay you, I'm learning to simply honor you by giving up my life to you. For all that you give unto me, I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, I'll find your forgiveness above. And you answer my child, and as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily salvation grace. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily salvation grace. You walk
daily salvation is. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur jika Engkau boleh melayakkan setiap kami untuk hadir di tempat ini, untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami sadar bagaimana jika di tengah-tengah kami ini, saat kami ini mulai mengalami kesulitan, kegelapan di dalam kehidupan kami, di mana kami ini seringkali tidak melihat Tuhan itu ada di sekitar kami masih boleh tetap diberikan arahan apa yang harus kami itu lakukan. Karena itu Bapak, kedatangan kami pada sore hari ini kiranya boleh menjadi satu kedatangan, yaitu satu momen di mana Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami, membentuk kami. Dengan segala keterbatasan kami menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami dan membentuk setiap kami. Melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Tuhan boleh memakai. Dan setiap kami boleh mendengar suara Tuhan diarahkan oleh firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita masuk di dalam satu tema yaitu seek Him in the darkest moment. Jadi bagaimana kita itu sebagai orang Kristen, kita itu seharusnya mencari Tuhan di tengah-tengah kondisi kita yang paling gelap. Di tengah-tengah kondisi kita itu yang paling sulit sekalipun. Tapi tema ini tentu saja bukan tema yang mudah untuk kita itu mengerti atau jalankan, terutama sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena secara umum biasanya ketika kita itu diizinkan mendapatkan masalah, kita itu berada di dalam kondisi yang paling sulit, kegelapan, biasanya respon yang umum dialami, bahkan oleh orang Kristen sekalipun, kita seringkali justru meninggalkan Tuhan. Kita justru kecewa kepada Tuhan, dan kita itu justru tidak lagi mau untuk bahkan mencari Tuhan. Kita tidak lagi mau datang ke gereja, lalu kita mulai mengatakan kita itu sedang undur iman karena kita kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan kita itu hidup dengan kesulitan sehingga kita itu mengalami kegelapan. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, justru Alkitab itu menceritakan hal yang lain. Saya contohnya ambil dari bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Ayub pasal 5 ayat 8, ini salah satu contoh, dikatakan tetapi aku, dan tentu saja beberapa tokoh Alkitab, orang-orang yang dituliskan di dalam Alkitab juga punya pola yang sama, yaitu ketika aku, tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Kita bisa melihat di dalam Alkitab justru orang-orang yang dari awal itu cinta Tuhan, lalu diizinkan memiliki masalah, sehingga dia itu masuk di dalam kondisi yang paling sulit dalam hidupnya, justru dikatakan tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Mereka justru di tengah-tengah kondisi yang paling sulit, itu justru saatnya mereka itu mencari Tuhan. Nah ini yang seringkali terbalik logikanya dengan orang Kristen pada masa sekarang. Seringkali kita itu kalau dalam kondisi sulit kita kecewa. Kita marah pada Tuhan, lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab, justru yang ditekankan. Ketika orang itu di dalam kondisi yang paling gelap, saatnya kita itu mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Karena itu saya ambil di dalam satu bagian, kita ingin belajar dari satu doa, yaitu dari seorang bernama Habakuk. Kita akan melihat di dalam Habakuk ini, justru di situ diceritakan, bahkan seorang nabi Tuhan pun itu sulit mengerti jalannya, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, caranya Tuhan. Jangankan kita yang jemaat, nabi pun yang katanya sebagai penyambung lidah Tuhan, ternyata Habakuk pun mengakui dia itu sulit mengerti cara Tuhan bekerja.
Karena itu dia kemudian di dalam bagaimana dia mengamati kehidupan ini, dia tuh mengajukan keluhan kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dan di situ diceritakan Tuhan itu memberikan jawaban kepada Habakuk. Dan ini sampai dituliskan itu 2 kali. Jadi bukan cuma sekali Habakuk mengeluh, lalu Tuhan memberikan jawaban, lalu selesai. Karena di dalam bagian kedua, Habakuk kembali mengeluh 2 kali. Dan disitulah kemudian Tuhan memberikan jawaban sekali lagi. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban, baru di situ Habakuk meskipun dia sulit mengerti jalannya rencana Tuhan, tapi dia menghasilkan respon bagaimana dia kemudian bisa berdoa dan beriman kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yaitu Habakuk. Kita akan melihat di dalam bagian ini satu bagian demi bagian. Dan kita akan melihat tidak akan membaca keseluruhan ayat, tapi kita akan melihat beberapa ayat yang menjadi penekanan saja. Di dalam bagian pertama Habakuk sebagai hamba Tuhan, dia kesulitan memahami cara Tuhan bekerja. Saya percaya ini bukan cuma untuk hamba Tuhan, semua orang. Bahkan hamba Tuhan pun seringkali kita menyadari Tuhan itu tidak bisa kita itu mengerti. Terlalu sulit untuk kita itu bisa pahami jalannya, menyelami rencana Tuhan, kata pengkhotbah, dari awal hingga akhir kita sulit memahami. Karena itu Habakuk kemudian bertanya jawab kepada Tuhan. Dia mengajukan keluhan. Dia bukan menghindar dari Tuhan. Dia justru datang kepada Tuhan. Dan dia berani berdebat dengan Tuhan. Dia berani menyampaikan keluhannya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ayub. Aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dia berdebat kepada Allah. Berkeluh kesah seolah-olah mengadukan perkaranya. Dan di situ dia ingin mengetahui apa jawaban Tuhan. Karena itu saya akan membacakan bagian ini. Bagian pertama, ayat 1-4, kita akan melihat bagaimana Habakuk itu menyampaikan keluhan kepada Allah. Dikatakan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Dia berkeluh kesah dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, atau dengan bahasa lain ini kekerasan, violence, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan violence, kekerasan, ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini yang diamati oleh Habakuk. Dia tidak bisa mengerti. Kenapa orang-orang yang seolah-olah benar itu dikepung justru oleh orang fasik dan ditindas. Ini yang seringkali kita pertanyakan, bukan? Entah itu kepada diri kita atau ketika kita itu melihat orang lain di sekitar kita. Habakuk pun juga sama. Dia bergumul bagaimana memahami kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi realita hidup yang banyak sekali terjadi. Kekerasan, violence, penindasan. Bagaimana ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan kita mulai bertanya, why bad things happen to good people? Kenapa orang-orang yang baik Tuhan izinkan menderita? Kenapa kita yang sudah setia melayani Tuhan, Tuhan izinkan kadang kita justru terpuruk masuk ke dalam masalah yang paling gelap sekalipun. Yang seringkali membuat kita tuh sesak, menangis. Karena itu bagian ini Habakuk kemudian menekankan dengan mengulang berkali-kali kata kekerasan, violence. Di dalam bahasa Indonesia memang ayat kedua itu dikatakan penindasan. Sebenarnya ini pakai kata yang sama, violence, kekerasan. Habakuk mengulang berkali-kali. Dia mengatakan di dalam ayat 2 dan 3, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi kamu tidak dengar. Aku berseru, penindasan, kekerasan, violence, tetapi kamu tidak menolong. Lalu dikatakan mengapa? Engkau itu memperlihatkan. Sudah berteriak tidak ditolong. Lalu untuk apa ini diizinkan terjadi? Bahkan ketika aku itu melihat ini, aku mulai bertanya. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang ini semua. Dan kekerasan ini yang ada di depanku ini. Lalu dilanjutkan lagi di dalam bagian ayat berikutnya dikatakan. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, violence. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau.
Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena violence, kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Berulang kali kata ini diulang-ulang di dalam kitab Habakuk. Habakuk ingin menunjukkan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Kenapa bad things happen kepada good people? Kita yang sudah cinta Tuhan, diizinkan menderita. Bahkan bukan cuma kita melihat orang lain yang cinta Tuhan menderita, kadang kita pun diizinkan justru masuk ke dalam jurang kegelapan yang paling dalam. Dan kita mulai bertanya kepada Tuhan, why me? Kenapa ini terjadi? Dan kita mulai ragu. Dan seringkali kita meninggalkan Tuhan. Tapi di dalam bagian ini diingatkan justru datang. Berani bertanya kepada Tuhan. Untuk apa? Nah di sini kemudian Tuhan itu dikatakan berespon. Ini dituliskan di dalam ayat berikutnya, ayat 5-11. Saya akan bacakan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi Tuhan menjawab di dalam bagian awalnya, perhatikan baik-baik apa yang akan aku lakukan. Meskipun kamu tidak bisa memahami, tapi aku akan memberikan pekerjaan, melakukan pekerjaan yang begitu besar dalam zamanmu yang bahkan kamu sendiri tidak akan bisa memahaminya. Tidak akan bisa percaya jika diceritakan. Tuhan akan melakukan satu pekerjaan yang begitu luar biasa sehingga kita heran dan tercengang-cengang. Karena itu Tuhan cuma menjawab satu hal. Kamu tidak bisa mengerti? Iya. Karena kita manusia. Tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Tapi lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan akan kerjakan. Lalu dijabarkan sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluarannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Dan lebih ganas daripada serigala dan pada waktu malam pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya. Dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Ini jawaban yang tidak masuk akal bukan? Tuhan justru mengatakan ada satu pola di sini. Tuhan berkata kepada Habakuk, perhatikan baik-baik. Aku sedang melakukan pekerjaan besar yang kamu mungkin tidak bisa tahu, tidak bisa paham. Tapi perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan bekerja. Bangsa yang begitu perkasa, yang mendewakan dirinya, yang merasa tidak butuh Tuhan, itu tetap Tuhan yang atur. Tuhan yang mengendalikan. Karena itu dikatakan sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim itu. Dia merasa dia perkasa dari tangannya sendiri, tapi aku yang mengizinkan dia berkuasa. Jadi kita disuruh mengamati dalam bagian pertama ini, ketika bad things happen to good people, kita tidak paham. Kita mulai bertanya, kenapa Tuhan? Tapi terus cari Tuhan, agar kita itu bisa setidaknya melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, selamanya kita tidak akan pernah bisa tahu, heran, tercengang, bahkan kembali percaya beriman pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu kenapa Tuhan lakukan ini, cari tahu. Kalau kita tidak tahu kenapa Tuhan izinkan, karena itu cari tahu. Kalau kita tidak tahu lalu kita tidak mau cari tahu, selamanya kita nggak akan tahu. Karena itu Tuhan mengatakan lihat baik-baik. Aku akan mengadakan pekerjaan besar. Cari tahu. Perhatikan baik-baik. Jangan buru-buru menyerah. Cari tahu. Sulit mengerti kehendak Tuhan. Cari. Karena itu ada seorang penulis buku mengatakan. Kerinduan Tuhan untuk kita mengerti kehendaknya. Itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kerinduan Tuhan
untuk kita semua tahu kehendaknya jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan sulit. Tuhan tahu sulit. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan minta sabar sedikit lagi. Lihat dulu. Jangan lari daripadaku. Lihat baik-baik apa yang akan aku kerjakan. Selesai dari situ? Tidak. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Habakuk itu diminta untuk mengamati apa yang terjadi dalam sejarah. Dan sejarah itu dikatakan tetap dan akan selalu ada dalam pengaturan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Habakuk puas? Tidak. Habakuk bertanya bagian kedua. Harusnya kita seperti Habakuk bukan? Gigih, terus mengejar Tuhan. Mencari jawaban. Karena itu dia berkeluh kesah, dia bertanya lagi pertanyaan kedua. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat 1. Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail. Ditangkap dengan pukatnya. Dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya. Korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini pertanyaan Habakuk yang kedua. Oke, saya melihat, saya tidak bisa paham kenapa bad things happen to good people. Lalu Tuhan menjawab, lihatlah aku akan memberikan pekerjaan besar. Semua itu dalam kendali Tuhan. Tapi Habakuk bertanya sekali lagi, justru aku tidak bisa memahami. Semua itu dalam kendali Tuhan. Kenapa kendali Tuhan justru mengizinkan orang jahat itu menindas orang benar? Kalau kamu mau nindas dengan misal bencana alam, dengan tangan Tuhan sendiri yang hukum, kasih petir, kita berbuat jahat tiba-tiba jeder mati, daripada pakai orang fasik menindas kita, itu lebih menyakitkan. Itu yang kemudian Habakuk itu keluhkan kepada Tuhan. Dan dia tutup dengan kalimat yang luar biasa. Aku berdiri di tempat pengintaianku. Aku bukan ingin melihat tapi mengintai. Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang Tuhan itu mau jawab. Jadi kamu suruh aku melihat, iya. Aku akan berdiri seperti menara. Aku akan mengintai. Aku mau mengamati. Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa justru kamu pakai tangan orang yang jahat menindas kami umatmu? Bukankah ini seringkali ditanyakan oleh orang Kristen, bukan? Saya dulu waktu menjadi pembina pemuda, ada satu anak pemuda datang ke saya mengatakan, Ko, coba lihat, saya sudah pelayanan, sudah setia. Tapi Tuhan kasih saya gaji gak pernah naik, masalah banyak. Tapi coba Koko lihat itu orang-orang yang gak setia tuh. Yang koruptor itu. Coba lihat di pemerintahan tuh banyak orang jahat. Tapi kaya. Justru dia itu seringkali menindas kita. Kita orang Kristen sudah setia. Kenapa diizinkan hidupnya susah? Sedangkan orang yang gak kenal Tuhan hidupnya banyak yang jauh lebih sukses. Lebih kaya dari kita. Tuhan gak adil. Terus saya mau jawab apa? Seperti Habakuk. Lihat, perhatikan, Tuhan mau memberikan pekerjaan yang besar. Dia akan jawab, justru aku tidak ngerti pekerjaan Tuhan. Kenapa pakai tangan orang-orang yang seperti itu untuk menindas kita? Kita yang baik, setia, malah tidak sukses-sukses. Saya cuma mengatakan pada dia satu hal, jangan pernah iri sama orang yang tidak kenal Tuhan,
tapi hidupnya terus enak. Itu justru menakutkan. Karena tidak pernah ada rumusnya. Orang hidupnya dari lahir baik-baik, kaya, terus sukses. Tiba-tiba di tengah kekayaannya dia bertobat. Di tengah kekayaannya tiba-tiba dia merasa aku butuh Tuhan. Lalu dia menangis menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tidak pernah ada rumus seperti itu. Yang ada itu orang tuh kadang-kadang karena hidupnya terlalu enak. Lupa Tuhan, lalu Tuhan ganjar. Biar kapok, biar sadar lagi hidupmu perlu Tuhan. Lalu mulai kerasa, ternyata saya rapuh. Dan saya mau dipakai Tuhan. Ternyata saya sampah. Tapi Tuhan mau daur ulang saya. Saya mau dipakai Tuhan. Itu rumusnya. Tidak ada orang dari kecil itu kaya, gede kaya, mati kaya, terus bertobat sebelum mati. Kenapa aku begitu kaya? Karena itu aku mau bertobat pada Tuhan. Tidak ada. Berarti dengan kata lain, kalau kamu jahat, semakin jahat, tetap kaya, mungkin itu berarti sampai matimu Tuhan tidak pingin kamu bertobat. Sampai matimu Tuhan tidak pingin kamu kenal Tuhan. Terus kamu iri sama orang seperti itu? Kamu iri sama orang yang makin jahat tetap nikmat, makin jahat tetap sukses. Sampai matinya tidak pernah kepikir untuk cari Tuhan. Kamu iri sama orang kayak gitu? Harusnya orang itu ketakutan iri sama kamu. Coba kamu bilang, aku sudah setia pelayanan, aktivis pemuda, gaji nggak naik-naik. Justru saya bilang, puji Tuhan gajimu nggak naik-naik, ya nggak? Makanya setia datang hari Sabtu ke pemuda. Coba gajinya naik, ke mall dia, ya nggak? Karena miskin, puji Tuhan makanya ke pemuda, ya nggak? Karena murah ke pemuda, paling cuma kasih persembahan. Nggak ngerti lagi dari siapa. Mau kasih berapapun Tuhan tetap berkenan, ya enggak? Datang pemuda itu murah. Jadi Sabtu, puji Tuhan kamu nggak punya pacar, nggak punya uang. Puji Tuhan makanya cinta Tuhan, ya enggak? Coba bayangin kalau gajimu gede. Kamu punya pacar. Kamu masih mau nggak belain Sabtu duduk? Selah. Disuruh duduk berlutut pakai bantal, doa, ya enggak? Lebih enak ke mall bukan? Bantalnya lebih empuk. Nonton, disertain popcorn, ya enggak? Lebih enak mana? Jadi justru puji Tuhan, kamu enggak kaya-kaya. Karena saat belum siap kaya, Tuhan enggak akan bikin kamu kaya. Karena ketika belum siap, Tuhan kasih kaya, kamu jatuh. Justru jangan iri sama orang seperti itu. Nah di sini Habakuk itu mempertanyakan kenapa orang yang justru enggak kenal Tuhan, kamu itu pakai tangannya. Bagaimana mungkin Tuhan itu adil tapi sekaligus pakai tangan orang seperti ini. Bangsa Kasdim itu jahatnya luar biasa. Dan di situ Habakuk tapi justru dia mengatakan, aku ingin meninjau. Apa sih yang Tuhan itu izinkan, lakukan. Semua ini untuk apa? Habakuk bukan cuma mengeluh, dia sekarang berdiri meninjau. Kalau kita telusuri di dalam Alkitab Perjanjian Lama terutama, meninjau itu seringkali dipakai untuk nabi, di mana dia itu harus berdiri, meninjau seperti menara, seperti mercusuar, untuk dia itu mengawasi apa yang harusnya diperbuat oleh bangsa, umat Tuhan. Karena itu Habakuk, aku mau melakukan ini, tapi bukakan. Biarkan aku itu mengerti. Karena itu dia terus cari Tuhan. Karena itu kemudian Tuhan memberikan jawaban. Dikatakan, di dalam pasal 2 ayat 2, lalu Tuhan itu dikatakan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi tidak masuk akal. Justru yang Tuhan jawab adalah kamu mau menjadi peninjau pertama. Tuliskan pengamatanmu, semua hasil tinjauanmu itu. Sehingga ketika orang lewat bisa membacanya. Nah apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan? Lalu bagian kedua, bukan cuma menuliskan, tapi mengontraskan orang yang benar dengan yang sombong. Dikatakan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak tetapi ia tidak akan tetap ada.
Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati. Dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Jadi dikontraskan. Kamu tidak perlu iri sama orang-orang yang justru sombong. Kamu orang benar, tetap pengamatanmu tuliskan itu. Lalu diulang lagi di dalam bagian ketiga. Terdapat 5 kata itu celaka yang diulang-ulang. Pasal 2 ayat 6, 9, 12. Ini untuk memproklamasikan mereka tetap pasti tidak akan bisa terhindar dari penghakiman Tuhan. Kamu sekarang seolah-olah melihat tangan orang fasik dipakai. Bukan berarti mereka lebih penting. Justru mereka akan lebih celaka. Seperti tadi saya bilang. Kalau orang hidupnya enak, jahat, diizinkan tetap enak. Justru itu celaka. Ketika kita ditegur, justru itu ada titik balik untuk kita bisa semakin kenal Tuhan harusnya. Saya tuh khotbah seringkali ditegur sama jemaat. Saya pernah kalau khotbah itu begitu selesai khotbah kebaktian umum, bukan pemuda. Pemuda lebih baik-baik gitu kan. Umum itu lebih berani menegur. Saya turun dari mimbar, baru turun udah dicegat satu bapak-bapak. Dia bilang, kamu tadi khotbah nyindir saya ya? Saya bilang, loh Pak, jemaat itu 2.500 masa sih khotbah untuk nyerang bapak satu orang. Tapi sorry, kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kasih tahu kata-kata yang mana, nanti di KU berikutnya saya tidak ulang. Kalau memang itu kasar. Tahu jawaban dia apa? Ya tapi kata-katamu benar sih. Kepingin dipelintir enggak bapak-bapak kayak gitu? Kata-katanya benar tapi tidak suka. Nah kayak gini, tapi saya baru sadar. Kalau ada orang negor, jangan benci. Justru itu kesempatan saya untuk bisa tahu bagaimana saya memperlengkapi diri. Saya tahu, oh mungkin karena saya orang Surabaya, makanya kasar. Orang Surabaya itu sebenarnya kasar. Saya pernah ngajar di sekolah, dulu sebelum jadi hamba Tuhan saya itu guru. Saya ngajar di sekolah, selesai ngajar saya dipanggil sama wali kelas. Pak, Bapak itu hari ini ngajar sudah banyak sekali melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Bapak dari tadi itu ngomong hal yang kasar sekali. Itu tidak boleh diomongkan di kelas sekolah ini. Saya bilang, saya ngomong kasar apa? Dari tadi Bapak ngomong goblok-goblok itu kasar. Saya bilang terus kalau goblok kasar, yang halus apa? Yang halus itu bodoh. Oh itu halus. Atau lebih baik Bapak bilang tidak pintar, itu lebih halus. Saya bilang, Bu, saya orang Surabaya. Bagi orang Surabaya, bodoh sama goblok itu sama-sama halusnya. Lalu dia bilang, oh, orang Surabaya itu aneh. Saya bilang, ibu yang aneh gitu kan. Lalu dia bilang, kalau gitu saya mau tahu. Bagi orang Surabaya yang kasar itu apa sih? Gampang. Tambahin U jadi kasar semuanya. Goblok itu halus. Goblok itu kasar. Bodoh itu halus. Bodoh itu sampai Tuhan Yesus datang. Nggak akan bisa jadi pintar orang itu. Jual itu sudah nggak ada harapannya lagi. Mau Yesus datang memberikan pengharapan seperti apa? Nggak ada harapan dia untuk tidak lagi jelek. Ya enggak? Jelek itu halus. Jelek itu nggak ada pengharapan. Operasi plastik kemanapun nggak akan nolong. Tambahin U, semua jadi kasar. U dicabut, semua jadi halus. Itu orang Surabaya. Tapi teguran itu membuat saya sadar. Saya kalau nggak berubah, nggak ada orang bisa dengar omongan saya, ya enggak? Ini bukan Surabaya. Ini Jakarta. Ngomong halus aja orang ketawa karena medok. Apalagi ngomong kasar. Jadi saya mulai justru teguran itu mengingatkan saya. Kadang-kadang kita dalam kesulitan, itu cara Tuhan berbicara bagi kita. Ketika justru kita semua mulus, jahat pun mulus. Itu celaka. Karena itu Habakuk diingatkan, tetap beriman dan beritakan pengharapan iman. Allah itu tetap adil, tetap kasih. Itu yang Habakuk harusnya beritakan. Jadi ada peningkatan. Kalau tadi Habakuk di tengah-tengah kegelapan dia berkata, berapa lama lagi? Kenapa bad things happen to good people? Tuhan cuma bilang, jangan buru-buru menyerah, tawar hati, meninggalkan iman, menyangkali iman. Tapi lihat, aku akan memberikan pekerjaan yang begitu besar, membuat kamu tercengang. Lalu Habakuk mulai bertanya, oke, sekarang aku ingin mengintai. Coba jelaskan, kenapa justru kamu pakai tangan orang yang fasik untuk menindas kami orang benar. Nah jawaban dari Tuhan luar biasa.
Sekarang bukan cuma kamu yang tahu. Aku minta kamu bukan cuma berdiri melihat, tapi berdiri tuliskan sehingga semua orang ikut melihat. Semua orang bisa tahu apa yang Tuhan itu inginkan. Orang yang dipakai tangannya bukan lebih baik. Dia lebih celaka. Tuliskan itu. Sedangkan kita yang diizinkan menderita. Mungkin Tuhan ingin pakai kita dengan lebih baik. Mau memproses kita dengan lebih baik. Karena itu kemudian Habakuk mulai berdoa. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Yang bagian pertama dia mencoba untuk mengingat kembali pekerjaan Tuhan. Karena mengingat itu adalah sesuatu yang penting. Dia mencoba mengingat pekerjaan Tuhan selama ini. Dan bukan cuma itu, dia mencoba untuk mengingat kembali kemuliaan dan kuasa Tuhan di Sinai. Tuhan itu mulia dan berkuasa. Dan dia juga mengingat kembali murka Allah dan kasih Allah. Nah, ini bagi saya hal yang seringkali terjadi pada orang Kristen. Seringkali kita tidak sabar ketika Tuhan memberikan pencobaan, ujian. Karena kita tidak pernah mengingat. Musuh besar orang Kristen itu lupa ingatan. Itu musuh terbesar orang Kristen. Bukan orang luar yang membenci kita. Tapi karena kita yang pikun secara rohani. Ketika ada masalah, Tuhan izinkan kita melewati itu semua. Hingga kita memenangkannya. Berdiri setia sampai akhir. Tapi kita ketika menghadapi ujian sekali lagi. Kita marah pada Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa. Dulu penyertaan Tuhan nyata hingga saat ini. Lupa Tuhan itu mulia. Lupa Tuhan itu meskipun kasih dia juga adil. Meskipun adil dia juga kasih. Tuhan tetap Tuhan. Jangan pernah lupa. Saya pernah nyuruh anak pemuda ayo maju. Nanti ada kesaksian bukan? Lihat siapa yang mau bersaksi. Saya waktu itu pernah kesaksian siapa mau maju. Tidak ada satupun anak maju. Pemudanya puluhan, satu pun tidak ada yang maju. Nah ini pemuda gereja Injili, rendah hati semua. Disuruh maju tidak ada yang mau maju. Akhirnya saya maju. Saya maju lalu saya bilang orang tidak bersaksi biasanya dua hal. Yang pertama, mungkin orang itu mengatakan saya tidak tahu mau bersaksi apa. Karena tidak pernah ada pekerjaan Tuhan di hidup saya. Karena itu saya ketika disuruh maju bingung mau bersaksi apa. Apakah kamu orang seperti itu? Disuruh bersaksi tidak mau, tidak ada yang maju. Karena tidak pernah ada pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Nah pasti sungkan. Pemuda Kristen, oh enggaklah kok, ya enggak gitulah. Kalau gitu yang kedua. Pekerjaan Tuhan ada nyata dalam hidupmu, tapi lupa. Pekerjaan Tuhan diberikan lagi dengan nyata, indah, besok lupa. Pekerjaan Tuhan diberikan lagi sekali lagi, dilupakan sekali lagi. Sehingga ketika disuruh maju bersaksi, lupa mau bersaksi apa. Pekerjaan Tuhan begitu banyak, semuanya saya lupakan. Apakah kamu orang yang kedua itu? Lalu dia bilang ya udah deh maju. Wah, mulai lomba-lomba maju. Sampai saya lupa yang maju siapa aja. Pelupa. Orang Kristen suka lupa. Melupakan kebaikan Tuhan. Dan Habakuk itu berdoa. Kiranya kita bisa kembali mengingat. Jangan pernah lupakan Tuhan. Di tengah kegelapan. Seringkali kita mudah melupakan Tuhan. Seperti Yosua berkata melihat ada pengintai. Siapakah engkau? Lawan atau kawan? Lalu malaikat Tuhan itu menjawab, bukan. Berarti bukan kawan, bukan lawan. Lalu siapa? Pertanyaan itu sebenarnya mengingatkan kita. Kadang-kadang ketika kita itu di tengah kegelapan masalah kita. Kita mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, kamu itu kawanku atau lawanku? Kenapa kamu mengizinkan ini terjadi? Tuhan jawab, bukan dua-duanya. Karena Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak pernah menjadi lawan atau kawan kita. Dia selalu jadi Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita kawan Tuhan atau lawan Tuhan? Ketika semua baik, kita mungkin jadi kawan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan satu ujian, masihkah kita menjadi kawan Tuhan? Tuhan tetap Tuhan. Karena itu ketika ditanya, kawankah engkau atau lawan? Bukan. Justru harusnya kita tanya, kamu pun yang harusnya tanya sama dirimu. Masih jadi kawan Tuhan atau sudah menjadi lawannya Tuhan? Ketika kegelapan diizinkan terjadi.
Karena itu kemudian Habakuk menutup dengan luar biasa. Dia memberikan kemudian doanya menghasilkan pengakuan iman. Dia mengingat semua pekerjaan Tuhan. Lalu dia kemudian berespon, mengakui imannya. Dia mulai belajar untuk takut akan Tuhan. Ini di dalam bagian pertama. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dan dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun semua kegelapan ini terjadi. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi dia itu sadar bahwa di dalam responnya Habakuk, dia bukan cuma takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan, mengingat semua pekerjaan Tuhan, tapi dia juga bersandar pada Tuhan, dan dia kemudian ditutup dengan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Sekalipun hidupnya itu penuh tantangan. Ini Habakuk. Dia menghasilkan satu imannya. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Dia sadar. Dia itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dia cuma bisa tersungkur bersandar pada Tuhan. Dan dia cuma bisa mengatakan sekalipun gelap hidupku. Aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Senantiasa bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam kegelapan tetap ada Tuhan. Ada orang mengatakan, tidak enak jadi orang Kristen. Sangkal diri, pikul salib. Lebih enak jadi orang lain. Saya bilang, justru siapa sih di dunia ini yang gak pikul salib? Dunia itu berdosa. Orang mau gak kenal Tuhan, dua-duanya hidup di dunia berdosa, pasti pernah mengalami masalah. Tapi justru orang Kristen, di tengah masalah ada Tuhan di depan yang menudungi kita seperti kata Keluaran. Aku akan berjalan di depanmu, menudungi engkau dengan tanganku. Ketika aku melewati engkau, aku akan membuka tanganku, kamu cuma akan melihat punggungku. Tuhan mendahului kita, dia menerimanya untuk kita semua di depan. Kita ditudungi oleh badannya Tuhan. Itu kesukaan orang Kristen bukan? Kita takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan, sukacita, karena di dalam kegelapan tetap ada Tuhan. Celakalah jika kita sukacita tapi tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi bersukacitalah ketika di dalam kegelapan tetap ada Tuhan di depan kita. Karena itu, disitulah kita mendapat kekuatan yang baru. Kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, dan di situ dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini penutup dari apa yang dituliskan oleh Habakuk. Disitulah aku mendapat kekuatan baru. Di tengah kegelapan, aku melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Yang ketika aku itu amati, mungkin aku belum bisa mengerti. Tapi ketika aku mengerti, aku bisa menuliskannya itu untuk membuat orang lain juga mengerti. Kenapa? Karena aku memang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tapi aku bersuka cita karena ada Tuhan di depan yang melindungi aku. Sehingga aku bisa berdiri, mendapat kekuatan baru, berjalan bersama Tuhan. Ini yang dikatakan Habakuk. Bagaimana dengan kita? Saya percaya kita pun juga pasti ada beberapa dari kita yang diizinkan punya masalah. Atau kita punya teman yang mendapatkan masalah. Di tengah-tengah masalah itu, cari Tuhan. Minta jawaban. Ungkapkan semua. Merataplah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Mari kita tundukkan kepala, kita ingin sekali lagi mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan akan terus Tuhan kerjakan. Bagi setiap kita. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin berdoa, menyerahkan kehidupan setiap kami. Kami tahu kehidupan kami sebagai orang Kristen seringkali tidak terhindar dari masalah. Kan seringkali kami menjumpai, kami sudah setia kepada Tuhan, tapi Tuhan itu memberikan ujian yang begitu berat bagi setiap kami. Dan seringkali kami tidak mengerti kenapa itu diizinkan terjadi. Karena itu Bapa, kami diajarkan sebelum kami mendapat jawaban, hendaklah kami itu mulai bersabar, tidak mudah menyerah,
Tapi justru kami harus mencari hadirat Tuhan, bahkan mulai berani mengungkapkan dengan jujur isi hati kami. Sehingga kami itu boleh mencari jawaban. Bukan kami tidak mengerti Tuhan lalu menghindar dari Tuhan, tapi kami tidak mengerti Tuhan karena itu kami ingin menundukkan diri kami, mencari jawaban dari Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Habakuk. Habakuk pun 2 kali bertanya jawab pada Tuhan. Sebagai nabi Tuhan pun, dia tetap tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan. Tapi disitulah Tuhan mengingatkan dia. Bahwa Tuhan tetap akan melakukan pekerjaan besar. Semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Dan bahkan ketika ada tangan-tangan orang yang dipakai untuk menindas kami, hendaklah kami tidak mendendam, membenci mereka. Karena Tuhan tetap akan memberikan pembalasannya yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang kasih sekaligus adil. Karena itu apa yang harusnya kami itu lakukan? Harusnya kami mulai mengingat pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan sepanjang hidup kami. Dan kami mulai gemetar seperti yang tadi dikatakan Habakuk. Kami mulai sadar kami itu begitu kecil. Kami tidak berdaya. Dan harusnya kami datang di hadapan Tuhan. Dan bersuka cita karena kami yang tidak berdaya ini tetap dilindungi oleh Tuhan. Di tengah ujian tetap ada Tuhan yang menjaga ujian kami. Disitulah kami bisa berdiri teguh. Berdiri tegak. Dan bukan cuma berdiri, kami bisa menuliskan itu untuk kesaksian bagi orang lain. Yaitu dengan lantang kami berkata, lihatlah kami orang Kristen, di dalam masalah kami, ada Tuhan di dalamnya. Di dalam masalah kami tetap tegak berdiri, karena ada Tuhan yang menanggungnya bersama kami. Inilah doa dan permohonan yang kami itu panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita menggunakan waktu ini untuk kita berdiam. Ketika kelelahan itu terjadi, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah firman-Nya yang kita baca terus-menerus, yang kita gumulkan, dan kemudian kita berdoa dan berdiam di hadapan Tuhan. Teman-teman, ketika kalian datang tadi, sudah dibagikan satu lembar di tas kita masing-masing, dan sebuah lilin elektrik. Silakan teman-teman ambil terlebih dahulu, dan di sebelah kanan kalian atau kiri kalian ada bantal. Dan mari bersama-sama kita akan menggumulkan firman Tuhan, berulang-ulang membacanya, mendoakannya, merenungkannya, dan kita akan melakukan selah with Christ. Kalau teman-teman ingin mengambil bantal, bisa duduk di sebelah kanan dan kiri atau diam di tempat masing-masing, silakan. Dan gunakan waktu ini untuk kita bersama dengan Tuhan secara pribadi dan bersama dengan firman Tuhan. Saya persilakan kalau kalian mau ambil bantal di ujung sana, di ujung sana. Kita di ruangan ini saja, kita tidak keluar. Kita nyalakan lilin kita terlebih dahulu dan kita gunakan waktu ini untuk merenungkan firman Tuhan. Silakan. Yang mau berdiri senyaman kalian bersama dengan Tuhan. Atau mau di sini juga boleh. Silakan.
Firman yang kita gumulkan pada malam ini terambil dari Ayub pasal 5 ayat yang ke-8 dan Mazmur nomor 34 ayat yang ke-5. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita baca secara pribadi firman ini di tempat kita masing-masing, menggumulkannya, berdoa di hadapan Tuhan, dan berdiam di hadapan Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Aku akan mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran.
Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk terus berelasi dengan Engkau, untuk terus berelasi melalui firman-Mu, untuk terus dekat, untuk terus melekat kepada kebenaran firman-Mu. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Itulah keyakinan kami, ya Allah. Ketika kami mencari-Mu, berelasi dengan-Mu, maka setiap perkara kami, Tuhan memampukan kami untuk melewatinya dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Teman-teman, mari saya mengundang kita berlutut, baik di kursi kita masing-masing. Kita menggunakan waktu ini untuk kita selah with Christ. Berdiam di hadapan Kristus. Entah sudah berapa lama dan seberapa sering kita berkata-kata, kita meminta, kita berseru, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi biarlah melalui momen selah ini, firman Tuhan yang menjadi landasan kita, menyinari kita untuk berdiam di hadapan Tuhan. Selah.
Bapa, Engkau tahu seperti apa kondisi kami saat ini. Engkau tahu seberapa dan seperti apa permasalahan, pergumulan, tekanan hidup yang kami alami di waktu-waktu ini. Bisa jadi di dalam semuanya itu kami terus berseru kepada Tuhan, meminta daripada Tuhan, berteriak kepada Allah. Bahkan mungkin kami bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur di saat ini Tuhan izinkan untuk kami berdiam dan mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Berdiam dan membawa hati kami kepadamu. Berdiam dan firman-Mu berkata-kata menguatkan kami, memberikan kami pengharapan. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak ada harapan. Tetapi di dalam Tuhan, kami tetap punya pengharapan. Biarlah kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Bersyukur, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali, teman-teman. Oke, cek. Oke, selamat sore teman-teman. Oke, ya kita sudah sama-sama selah gitu ya. Nah, seperti di awal tadi Hedi sudah sampaikan highlight acara kita. Nah, saat ini kita akan ada sharing kelompok. Ya, teman-teman, sebelum sharing kelompok saya akan membantu teman-teman untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk kelompok ya, nanti teman-teman bisa berkelompok dengan yang satu baris tempat duduk atau mungkin bisa yang sekitar teman-teman begitu ya. Silakan bentuk kelompok ya 4 sampai 5 orang begitu ya, karena kita juga tidak banyak ya, jadi 4-5 walaupun yang 5 sampai 7 ya. Kalaupun memang mau banyak ya maksimal 7 begitu, tapi ya 4-5 juga oke begitu. Nah, untuk sharingnya ya teman-teman bisa membentuk kelompok di tempat duduk teman-teman atau boleh mengambil space yang ada yang kosong di sebelah kiri kanan teman-teman ya, karena di situ tidak ada kursi. Teman-teman boleh ambil bantal ya untuk bisa pakai buat duduk ya, biar nyaman nanti sharingnya begitu. Nah, di saat sharing teman-teman boleh menikmati steak yang ada di goodie bag ya, boleh sambil dimakan ya biar santai ya, tapi kalau ada sampah boleh sampahnya disimpan, di-keep ya, nanti boleh dibuang setelah teman-teman balik seperti itu. Oke, next.
Oke, nanti teman-teman kami kasih waktu 15 menit, teman-teman boleh berbagi seperti itu. Nanti kami akan mengingatkan teman-teman untuk kembali di 2 menit terakhir seperti itu. Nah, teman-teman untuk hal apa yang akan teman-teman bagikan selain yang ada di screen, sebenarnya di kertas yang teman-teman pegang di situ juga sudah ada, begitu ya. Nanti teman-teman boleh sharingkan kira-kira pergumulan apa saat ini yang menghambat teman-teman mencari Tuhan, begitu ya. Dan melalui Sela hari ini kira-kira aha momen apa, begitu ya, setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah Sela ya, bagaimana perasaan teman-teman ya dengan hambatan tersebut, seperti itu. Oke, yang ketiga, begitu teman-teman juga bisa bagikan bagaimana aha momen tersebut ya, bisa memberikan perasaan tenang atau mungkin kelegaan ya, penghiburan, kekuatan ya, khususnya tadi firman Tuhan ya. Saya secara pribadi diingatkan satu hal yang kayaknya memang saya harus segera menyelesaikan itu, begitu ya. Nah, saya bersyukur untuk hal itu. Nah, teman-teman juga bisa bagikan itu ya, bisa teguran ataupun penguatan seperti itu. Nah, yang terakhir juga teman-teman mungkin kalau bersedia untuk membagikan ya, mungkin kira-kira langkah konkret apa yang bisa teman-teman kerjakan, komitmen ya, supaya pergumulan itu bisa ya sama-sama kita lewati ya. Itu saja dari kami ya, teman-teman boleh membentuk kelompok ya, dan selamat menceritakan kebaikan Tuhan di kehidupan teman-teman melalui Sela hari ini. Silakan. Cek, oke. Teman-teman dengan sangat berat hati ya, dan memohon maaf ya, waktu kita sudah selesai ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau masih pengen berbagi, nanti setelah ini boleh dilanjutkan janjian atau dilanjutkan di Sela minggu depan karena kita masih punya part 2. Begitu ya. Ingat-ingat teman kelompoknya, nanti boleh gantian untuk sharing lagi. Oke. Teman-teman silakan balik ke tempatnya masing-masing. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yuk, barangnya jangan ketinggalan. Oke, sudah duduk ya. Oke, sekali lagi teman-teman, ya kalau masih pengen sharing boleh janjian ya, berbagi ya, atau silakan ingat teman kelompoknya dan silakan datang minggu depan ya, kami sangat menunggu dan teman-teman. Ini nanti boleh join lagi sama grupnya. Mungkin yang hari ini suaranya belum terdengar untuk sharing, nanti di Sela 2 Sabtu depan boleh gantian yang jadi pertama ya. Nah, sebelum kita melanjutkan persekutuan, nah saya mengingatkan satu hal. Nah, teman-teman setelah ibadah ini kita ada doa pribadi ya bersama Pak Sutri, tim Pak Sutri. Ya, nanti teman-teman kalau ada yang ingin didoakan secara pribadi, boleh menemui teman-teman Asher di belakang yang ada tanda tuh, lambaikan tangan ya. Apa namanya ini? Pin bunga putih ya. Ya, nanti silakan teman-teman melapor ke sana, nanti mereka akan membantu mengarahkan teman-teman untuk berdoa. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan persekutuan kita. Ya, teman-teman, mungkin waktu ini memisahkan kita untuk berhenti sejenak berbagi dengan sesama kita. Tetapi waktu-waktu ke depan kita percaya Tuhan akan berikan untuk kita terus menjadi kesaksian. Untuk terus memuliakan Tuhan dan untuk terus menikmati akan waktu-waktu bersama dengan saudara seiman untuk terus memuji Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur buat hari ini. Buat momen ini yang mengingatkan kita kembali
betapa dalam kita mengalami keterpurukan sekalipun, atau mungkin kita bingung harus ngapain saat ini. Tapi Tuhan ingatkan kita kembali. Yuk tanya Tuhan lagi. Yuk mari ngobrol dengan Tuhan lagi. Yuk mari jalin relasi dengan Tuhan lagi. Karena tidak ada relasi yang lebih besar, lebih berharga daripada relasi dengan Tuhan. Karena relasi yang daripada Tuhan itulah yang Tuhan anugerahkan bagi kita juga untuk berelasi dengan sesama kita. Dan kita boleh hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita boleh terus memuji Tuhan. Kita mau terus nyatakan bahwa sekalipun kita jatuh, Tuhan yang mengangkat kita. Sekalipun kita berjalan jauh, Tuhan yang selalu beserta kita di kiri dan kanan kita. Sekalipun kita melangkah jauh daripada Tuhan, Tuhan yang selalu membuka tangannya dengan lebar, menunggu kita untuk kembali kepadanya. Mari teman-teman kita katakan pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, He will hold me fast. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often called. He must hold me fast. Katakan He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold Those me He fast. saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. But by Him at such a cost, He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Sama-sama katakan. And Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raise with Him to endless life. He will hold me fast. Till our friend is to side. When He comes alive, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior me
me so. He will hold me back. He will hold me back. Mari sama-sama imani dan He katakan, will hold me Thank you. back. Oh, my Savior loves me so. He will hold me back. When I feel my faith will fail, Christ will kepadamu hold Sarifin me kami persilahkan untuk fast. doa penutup. Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu. Kalau sore hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Biar kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kami. Dalam perjalanan, dalam kehidupan kekristenan kami. Supaya kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang taburkan pada hari ini. Pujian yang menuntun kami. Kami boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Di akhir sela ini Tuhan, biar hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bukakan hati kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara, sementara di tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Setelah itu kita akan dengarkan pengumuman dan foto bersama.